Mohon maaf Buya, ini ada pertanyaan dari via media online. Yang pertama datangnya dari Bekasi dengan atas nama Gazi Kurnia Ahmad. Assalamualaikum Buya. Semoga Buya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberkahi dan dilancarkan rezekinya, amin amin ya rabbal alamin. Buya, saya ingin bertanya, apa pendapat Buya tentang seorang habaib atau keturunan Nabi Muhammad SAW, yaitu pemimpin ormas Islam yang gencar beramar ma'ruf ala nahi mungkar di Indonesia, dinobatkan umat Islam Indonesia sebagai imam besar umat Islam Indonesia. Mohon doa dari Buya, beliau yang lagi diserang fitnah sana sini, untuk menumbangkan beliau. Mohon maaf Buya jika bila ada kesalahan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah amar ma'ruf nahi munkar. Ada seorang tokoh dari habaib. Tidak harus dari habaib. Semua kalau mengambil bagian ini adalah bagian yang istimewa. Amar ma'ruf nahi munkar tugas semuanya. Tugas Nabi Muhammad dan pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi diambil kendali oleh seorang habaib, sangat wajar kalau beliau mengambil bagian ini. Cuman sekarang cara menilai ini yang harus. Jadi orang amar ma'ruf nahi munkar dianggap sebagai orang punya tindak kekerasan dan sebagainya. Kekerasan apa? Kalau Anda di pondok ini melihat saya nyambuk anak 5 kali atau saya sentil telinganya, kalau Anda potret nyentil pasti jelek. Buya Yahya nyentil santrinya, kan begitu. Tapi kalau Anda tahu ini santri bandel nakal, kan beres. Nah ini Anda harus duduk dong dengan beliau. Anggap saya, sebut saja Habib Rizik bin Syihab. Kalau Anda duduk dengan beliau, Anda akan tahu beliau adalah orang yang lembut, dan apapun yang akan mereka lakukan adalah juga dimusyawarahkan dengan yang lainnya. Akan tapi ketahuilah bahwa memang itu adalah ujian buat umat Islam semuanya. Sehingga ada orang-orang yang tidak bisa menerima perjuangan yang dilakukan oleh saudaranya. Kalau kami sederhana, ini saya tidak pernah saya dicatat sebagai anggota FPI. Misalnya, saya tidak pernah dicatat sebagai anggota FPI. Akan tapi kami katakan untuk menjadi Habib Rizik teramat berat. Itu adalah luar biasa, perjuangan yang sangat berat. Ada mengambil bagian masing-masing. Akan tapi prasangka buruk ini yang jadi salah. Kita tahu bagaimana langkah-langkah perjuangan. Kami sanjung bukan saja FPI saja. Ada perjuangan yang luar biasa, tapi tidak jalur seperti itu, jalurnya beda seperti Jamaah Tabligh. Kami lihat ini potensi umat Islam. Kita ini biasa dengan caci maki ini yang repot. Sesaat Jamaah Tabligh dicaci, sesaat FPI dicaci. Memang kalau tidak mencaci sudah nggak enak lagi. Ini kan problem masyarakat kita. Sementara yang jelas-jelas membuat keonaran, kemongkaran nggak pernah dicaci, malah dibela. Ini kan keblinger. Kita harus melihat kebenaran sebagai kebenaran. Apa yang beliau lakukan adalah untuk menjaga negeri ini. Negeri ini dalam ancaman. Anda membaca, akan tapi ingat yang Anda baca itu dari mana sumbernya. Negeri itu dalam ancaman, ketentraman. Memang Indonesia bukan untuk umat Islam saja. Indonesia adalah untuk bangsa Indonesia. Dan umat Islam berjuang, Habib Rizik dan yang lainnya, kami tidak hanya menyebut Habib Rizik. Habib Rizik dan lainnya berjuang bukan untuk FPI, bukan untuk umat Islam saja. Karena kita untuk menjaga ketentraman negeri ini dan bangsa ini. Dan para ulama yang lainnya juga seperti itu. Saya bukan anggota FPI. Tapi saya cinta kepada sebuah perjuangan. Saya tidak pernah ikut Jamaah Tabligh. Tapi ketahuilah saya Ilyas adalah seorang wali besar. Pencetus Jamaah Tabligh. Dan yang lainnya masih banyak. Jadi kita lihat potensi umat ini loh. Kita jangan mudah terbawa kepada provokasi-provokasi yang merendahkan umat Islam. Menjatuhkan umat Islam. Sekarang yang beliau lakukan adalah, misalnya dia bentrokan dengan oknum misalnya, atau anggap saja dari salah satu aparat pemerintah. Apakah serta-merta yang berbenturan dengan aparat pasti salah? Bisa jadi aparat, tapi tidak semua aparat sama seperti itu. Kan aparat juga macam-macam, seperti umat Islam juga macam-macam kan. Jangan disamakan Habib Rizik dan yang lain misalnya dengan pengebom dan sebagainya. Tidak pernah megang bom kok beliau itu. Tidak pernah, nyeru bom juga tidak pernah. Bahkan juga mengkritisi kalau ada bom-bom yang meledak di sana sini. Tapi ketahuilah umat Islam juga punya harga diri yang harus dijaga, kehormatan umat ini. Jangan sampai ada yang mencoba
menodai umat ini kan sebetulnya hanya untuk membela negeri bangsa ini, umat yang mayoritas ini. Dan yang dilakukan bukan memilah-milah kok. Misalnya apa? Kalau seandainya ada orang Kristen, kami yakin beliau lembut orangnya, sebab kami juga berkali-kali bertemu, beberapa pernah kita bertemu dan ngobrol juga. Beliau lembut. Artinya kalau seandainya ada orang Nasrani, coba saja kalau Anda tidak percaya wahai orang Nasrani, ada orang Nasrani butuh. Anda datang kepada beliau, mesti ditolong kok. Mesti ditolong. Ya, kami yakin. Baik, kami sudah sampaikan, Islam itu tidak akan merendahkan. Kalau Anda orang di luar Islam butuh pertolongan, benar-benar butuh pertolongan, anggap saja ada preman. Lah kok tiba-tiba tabrakan di sini minta obat di sini, ya diobati kok biarpun itu preman. Kan tujuan kita mengajak kepada kebaikan. Akan tetapi, jika ternyata preman bukan musuh, dan Habib Rizik tidak menganggap preman sebagai musuh, akan tapi preman ini mau diselamatkan supaya tidak terus dalam jalannya yang tidak benar. Coba percaya kalau seandainya para preman itu lihat, kemudian sadar, dan kita cinta preman, mereka adalah umat Nabi Muhammad kok. Jarang preman di Indonesia yang agamanya bukan Islam kok. Ya kan, dia umat Nabi Muhammad kok. Dia salah jalan kok. Dan kelas preman, macam-macam preman terlihat dan tidak terlihat. Yang tidak terlihat itu juga banyak preman. Yang nyolong duit masjid itu kan juga preman. Nyolong duit pondok preman, jadi banyak. Hanya preman itu dia pakai baju semacam itu. Sehingga justru tanda cinta kepada mereka itu bagaimana? Kalau bisa kita ajak dengan kelembutan, kalau tidak kasih rambut-rambut, jangan begitu. Demi kebaikanmu loh ya. Coba, apakah mereka, beliau-beliau ini, kalau seandainya preman itu sadar, tobat kembali ke jalan yang benar, masih diperangi? Mustahil tidak. Mustahil. Mustahil mereka memerangi. Ini coba kita memandang ini. Memandang itu dengan adil ya. Memang saat ini, Masya Allah ya, semua yang ada hubungannya dengan Islam ini akan selalu dan saya mau ngomong begini pun tidak tahu hasilnya besok apa, itu saya tidak tahu. Saya ngomong begini hasilnya besok ini apa, wallah alam bisawab, ketahuilah. Akan tapi kita wajib menjaga semua penghuni bumi pertiwi ini, khususnya baik itu orang Nasrani, orang Buddha, orang Hindu, orang Kristen, Katolik, semuanya itu wajib kita menjaga mereka. Dan wajib menjaga umat Islam khususnya. Makna khusus ini bukan harus yang lain tidak dijaga, tidak. Tapi siapapun ya yang merusak di negeri ini, biarpun itu seekor kambing, hendaknya ditangkap, diselesaikan seekor kambing ya. Apalagi jika ini adalah oknum dari manusia, hendaknya dihentikan demi kemaslahatan umat. Jadi mohonlah wahai umat Islam di negeri ini, hentikan mencari musuh. Sekarang apa yang dilakukan oleh para ulama misalnya kemudian kemarin waktu di Jakarta dan sebagainya? Apakah mereka membuat kerusakan? Mereka hanya menginginkan sesuatu sesuai dengan keyakinan mereka. Sesuatu itu adalah kebenaran menurut agama Islam. Dan ini adalah wajar, haknya sebagai seorang mayoritas untuk menuntut yang demikian itu. Dan tuntutannya pun bukan untuk menghancurkan orang Nasrani, bukan. Hanya pelaku-pelaku yang menyinggung perasaan umat Islam itu yang harus diselesaikan. Tetangga kita yang Nasrani tetap aman kok, nggak diganggu. Cuman seolah-olah ini permasalahan media juga. Sehingga kadang-kadang yang demikian itu langsung disebarkan seolah ini memusuhi. Ini adalah anti Nasrani, anti ini. Yang harus kita jauhi itu adalah orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Apakah itu orang Nasrani atau orang Islam, sama. Ini yang harus kita hentikan. Jadi mohon ya, kalau ada tokoh-tokohnya semacam itu, kita doakan semoga Allah memberikan kekuatan kepada beliau, ketabahan, dan semoga Allah menghilangkan permusuhan kepada orang-orang yang sudah berjuang. Capek loh berjuang semacam itu, berat. Hanya karena iman saja menjadikan mereka bisa tidur. Kalau mereka mencari dunia nggak bisa tidur, karena ancamannya besar. Karena mereka mencari akhirat nyaman. Orang-orang berjuang, bukan beli saja banyak. Dan sebelumnya juga ada berjuang-berjuang semacam itu. Kemudian kami juga himbau kepada siapapun, hilangkan caci maki. Saya tidak bangga kalau ada orang menyanjung kami, kemudian setelah itu mencaci ulama. Ada di antara Facebook kami itu. Menyanjung, oh Buya Yahya lembut dan sebagainya. Tidak seperti Habib ini Ustadz itu. Oh, Anda jangan biasa menyanjung orang lalu menjelekkan yang lain. Saya tidak senang. Cobalah sekarang lihatlah dengan benar. Orang lihat nilai perjuangan, tujuan dan sebagainya.
Jika ada kendala dalam perjuangan itu, dalam Islam sendiri, di medan laga ada seorang muslim terbunuh oleh seorang muslim, nggak sengaja, ya kan? Di saat dia menyabetkan pedangnya nggak kena, tapi kena kawannya, tetap mati syahid kok. Mungkin sekali yang demikian itu. Jadi mohon dalam hal-hal semacam ini kita harus tanamkan kecintaan kepada para ulama-ulama dan pejuang-pejuang. Dan ingat, pemerintah, aparat keamanan kita ini, beliau-beliau adalah juga berusaha untuk menenteramkan negeri ini. Insya Allah, mereka enggak membuat kerusakan. Tapi yang membuat kerusakan adalah ini loh, di masyarakat yang sudah kemakan fitnah. Sehingga mengadu nanti, aparat keamanan di negeri kita pun mulai diadu nanti. Antara ini dengan ini diadu. Nah ini yang mengadu ini ada. Dan itu bukan orang asal negeri ini. Jangan dikatakan Arab bukan dari negeri ini loh. Arab yang memasukkan Islam, memasukkan negeri kita ini, membawa Islam dengan keindahan orang Arab loh ya. Jangan Arab asing. Arab bukan asing di negeri ini. Jadi pejuang-pejuang itu banyak orang-orang Arab. Cuma mereka tidak pakai nama Arab. Yang membebaskan negeri ini dari penjajah banyak orang Arab ya. Tapi ada di situ orang di luar kita ini yang bermain. Memang selama ini mungkin dia menjadi warga negara kita dan sebagainya. Kita harus waspada. Ada biarpun dari orang warga negara kita yang sudah hatinya ini terpengaruh dengan ideologi lain, pemikiran lain, sehingga diam-diam dia ingin membuat satu keributan, baru dia nanti akan memancing di air keruh tersebut. Dia akan membuat permasalahan. Setelah itu dia akan nongol. Dia punya tujuan, maka kita harus waspada. Maka ketahuilah, selagi itu adalah warga Indonesia yang mempertahankan negeri ini, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, sudah saya hafal. NKRI, Negara Kesatuan, pertahankan. Awas, jaga itu. Siapapun tanda-tanda yang mengarah kepada penghancuran negeri ini harus diwaspadai. Kita punya kisah kok sebelumnya bagaimana. Siapa yang mengganggu negeri ini? Lihat. Siapa yang mengganggu negeri ini? Bukan habaib, bukan orang Arab, bukan. Justru yang membela kita ini mereka. Kalau seandainya orang Arab kita anggap sebagai tamu, kita bersyukur, tamu yang baik. Tamu kok mau berjuang di negeri ini, lihat pahlawan-pahlawan itu lihat. Kalau seandainya kita anggap tamu, akan tapi mereka bukan tamu. Mohon maaf ini. Jadi kita harus benar-benar tolong dijaga negeri ini. Keindahan deh. Jangan biasa Anda ikut Facebook, ikut WA lalu caci maki, tidak ngerti apa-apa tentang Habib Rizik, tentang Ustadz Fulan dan Fulan, lalu Anda ikut mencaci dan sebagainya. Akan tapi ingat, di sana ada namanya media. Media itu bisa saja omongan saya sepanjang ini dipotong, lalu dihadirkan yang berbeda. Akan tapi kami tetap bahwasanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalaupun ada orang yang mempelintir omongan kami, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap prinsip kami adalah kita tidak biasa mencaci. Akan tapi potensi umat Islam di negeri kita ini, potensi bangsa kita ini, khususnya umat Islam ini, tolong dijaga dan dikumpulkan untuk menjaga negeri ini. Naudzubillah kalau ada pertumpahan darah. Kita bawa contoh di negeri-negeri sana. Di Ethiopia, di mana ini lihat. Di beberapa negeri itu pertikaian berdarah yang tidak ada hentinya. Jadi orang itu hanya senang sebulan, setelah itu berantem, ada persatuan berdarah. Di negeri kita ini aman-aman saja. Nah Allah aman, nggak ada perperangan semacam itu. Maka jangan sampai terjadi itu. Nah, beliau-beliau ini orang-orang seperti itu untuk menjaga negeri ini dari ini unsur-unsur yang merongrong. Yang akan dipangkas adalah benalu-benalunya. Maka kita doakan semoga para tentara-tentara kita yang selama ini juga berjuang untuk menjaga negeri ini diberi kekuatan oleh Allah. Kemudian para polisi-polisinya diberi juga oleh Allah kesadaran. Semoga kemudian rakyat kita diberi kesadaran. Polisi-polisi kita diberi kekuatan, tentara kita diberi kesadaran akan pentingnya negeri ini. Jadi jangan sampai ada peperangan sama. Dan juga pemimpin kita semoga diberi oleh Allah hidayah. Bimbingan, kekuatan untuk memimpin negeri ini sehingga negeri ini kembali negeri tentram. Dan semoga Allah menghancurkan siapapun yang punya niat untuk menghancurkan negeri ini untuk kepentingan mereka sendiri. Boleh kita mendoakan yang demikian. Kita serahkan kepada Allah. Kalau orang niatnya jelek, semoga Allah hancurkan. Kita tidak mendoakan si A si B. Kata saya ada mendoakan si A si B. Akan tapi siapapun, dan ini ada. Ya Allah, siapapun yang baik untuk umat ini, perbaikilah dia. Tapi yang menjadi sebab kehancuran umat ini, maka jangan hancurkan kami, hancurkan mereka.
Siapapun yang membuat kerusakan. Dan semoga Allah memberikan kekuatan orang-orang seperti Habib Rizik dan lainnya. Termasuk juru-juru dakwah dari saudara-saudara kita dari Jamaah Tabligh yang masuk kampung-kampung. Karena kami juga banyak pengaduan dari Jamaah Tabligh, juga ada yang memusuhi di sana-sini. Dan memang juga kritik ke dalam juga perlu. Memang ada orang-orang dari FPI misalnya, 1-2 yang terlalu bersemangat, kemajuan sedikit sehingga nyundul nabrak orang itu juga person yang seperti halnya Jamaah Tabligh ternyata terlalu berlebihan sampai kurang adab. Ini kan bukan dari organisasi itu, hanya 1 orang 2 orang yang membuat kesalahan. Jangan dianggap langsung Jamaah Tabligh salah atau dikatakan FPI salah, bukan. Jadi kita harus kembali kepada bagaimana FPI didirikan, kemudian Jamaah Tabligh ada dan yang lainnya. Banyak contoh yang lainnya sebenarnya, kelompok-kelompok. Kadang-kadang mewakili pondok pesantren atau ormas-ormas yang lainnya, tapi ingat ketahuilah umat Islam itu hendaknya segera berbenah diri, merapatkan barisan, lupakan permusuhan, kebencian, dan ingat jangan biasa mencaci. Dalam keadaan apapun, Anda tidak boleh ikut-ikut dalam caci mencaci. Apalagi orang yang lagi sholat jangan diprasangkai buruk. Orang yang lagi berjuang jangan diprasangkai buruk. Beliau-beliau tidak melakukan keonaran di negeri ini. Kalaupun ada informasi-informasi katanya dia merusak di sana, merusak di sini, merusak di sana, Anda cek langsung apakah betul kisahnya semacam itu. Nah ini kalau Anda bisa mengecek, kalau tidak lihat, nggak mungkin dan tidak menyetujui kok. Kami bertemu dengan beberapa orang yang mereka juga nggak setuju dengan cara-cara semacam itu. Dan jangan dinisbatkan kepada lembaga tersebut atau ormas tersebut. Anggap saja semoga Allah menjauhkan. Misalnya ada santri yang bandel di luar. Apakah langsung gara-gara bajunya Al-Bahjah langsung dibilang, oh Al-Bahjah nggak bener, kan begitu? Kalau masuk pondok langsung dihajar itu di pondok, dihukum itu. Dihukum juga itu. Bukan langsung wah ini. Misalnya ada baju SPI melakukan ini, bener nggak di atas nama FPI? Siapa yang nyuruh? Dan memang banyak begitulah. Kalau ada umat Islam mencuri, jangan dikatakan Islam yang jelek, lebih lagi ke atas nanti ya. Ini gara-gara, coba. Ini biasanya cara pandang yang jelek. Suruh penjara dia, kalau pengen tahu. Umat Islam itu kayak apa? Di penjara semuanya, didata. Di penjara ada 1000 orang. Islamnya berapa? 900. Selain Islam, 100. Banyak kan orang Islam. Bukan, orang ajar namanya. Ya kan? Berarti penjahatnya adalah orang Islam semua. Bukan? Ini kan cara menilai yang salah. Karena memang mayoritas, ya tentu dong. Kalau kita pencuri, kalau ada pencuri ditangkap, pencurinya muslim, kan begitu. Semakin besar, nah ini tentu di situ ada pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya adalah individu, orang per orang, yang tidak boleh dinisbatkan kepada sebuah kelompok atau misalnya perkumpulan atau agama, nggak bisa. Ya, ini harus kita pahami. Jadi jangan sampai kita mudah terbawa kepada yang demikian itu. Dan memang kita punya manhaj lain. Manhaj kita adalah ayo kita belajar. Kita kalau ada orang yang memang mengambil bagian berat, saya bagian ringan-ringan saja. Ada yang bagian berat yang ngangkat karena dia punya beko, punya truk dan besar-besar. Kita ringan-ringan saja. Yang kita bangun tidak usah kelas negara. Negara yang bangun negara sudah ada sendiri. Pokoknya Anda baik di rumah Anda, ini rumah tangga yang indah dengan anaknya yang soleh, kampung yang baik, itu saja udah. Bagian masing-masing deh. Kan nanti ketemu juga judulnya. Apa artinya bicara tentang perjuangan negara yang hebat ini? Tak taunya setiap hari berantem sama istrinya. Pengen negakkan syariat Islam. Syariat di rumahmu saja nggak tegak, ini omong apa ini? Tegakkan syariat di rumahmu terlebih dahulu. Baik ini, semoga siapapun yang prasangka buruk kepada orang-orang yang telah berjuang itu dijaga, diberi oleh Allah kesadaran dan diampuni oleh Allah ya. Kita tidak ingin, karena apa? Para kekasih Allah yang berjuang itu luhumul ulama masmumah. Kami khawatir bahwasanya para berjuang itu adalah orang yang ikhlas, bahkan banyak di antara mereka yang para kekasih Allah. Kalau kita mencaci sekali, berarti kita telah makan racun. Luhumul ulama masmumah, racunnya para ulama itu dagingnya para ulama itu beracun. Ngomongi ulama pala petaka, dan Anda bisa lihat itu. Kalau orang kebiasaannya mencaci ulama, dan akan ada malapetaka yang datang ke rumah, di rumahnya sendiri. Maka kita tidak ingin jika ada para hadirin, para pemirsa, ini ternyata dihukum oleh Allah gara-gara lidahnya kotor atau WA-nya kotor dengan ulama-ulama tersebut. Maka tolong dijaga dan dijaga. Ingat, manhaj kita adalah manhaj indah. Sudahlah, yang ngurusi gede-gede sudah ada. Tapi tetap Anda tidak boleh ketinggalan jika ada kesempatan ikut bergabung dengan mereka untuk ngurusi yang gede. Cuman ada yang fardu ain lebih saat ini adalah
yang sangat mungkin yang setiap hari Anda temui, yaitu Anda membangun rumah tangga yang baik, keluarga yang baik ya. Jangan sering marah-marah sama istri, jangan tolak pinggang sama suami, jangan ini indah-indah ya, semuanya indah-indah saja ini kita hadirkan ya, dengan tetangga yang baik ya.